Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Siswa sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran online mata pelajaran fikih kelas 8 semester ganjil tahun 2020-2021. Jangan lupa kalian selalu mengisi daftar hadir, dan mari kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siswa sekalian yang berbahagia, dalam pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang zakat mal, yang mana pada pertemuan yang lalu kita berbicara tentang zakat fitrah. Hari ini kita berbicara tentang zakat mal. Apa itu zakat mal? Zakat mal disebut juga dengan zakat harta. Zakat harta adalah, menurut pengertiannya, mengeluarkan sebagian harta kekayaan berupa harta benda seperti emas, perak, uang, hasil pertanian dan perkebunan, binatang ternak, harta perdagangan, dan kekayaan lain yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat dan rukun tertentu, dengan tujuan untuk membersihkan harta yang dimiliki seseorang. Nah, jadi pengertian daripada zakat ini adalah mengeluarkan sebagian daripada harta yang dimiliki oleh orang yang sudah memiliki atau sudah mencukupi hartanya sebanyak 2,5% dari harta yang dimilikinya, seperti emas, perak, uang, hasil pertanian dan perkebunan, binatang ternak, serta perdagangan atau perniagaan atau harta-harta yang lain yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, yaitu ada 8 golongan atau 8 asnaf yang menerima zakat. Di antaranya adalah fakir, miskin, amil, mu'allaf, gharib, sabilillah, dan ibnu sabil. Nah, dengan tujuan bahwa harta yang dimiliki oleh seseorang itu menjadi bersih atau menjadi suci dan menjadi berkah. Nah, sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wassalli 'alaihim inna salawataka sakantul lahum wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 103. Siswa sekalian yang berbahagia, kemudian yang kedua kita bahas hukum mengeluarkan zakat mal atau hukum daripada zakat mal. Nah, hukum membayar zakat mal atau mengeluarkan zakat mal adalah wajib bagi mereka yang sudah memenuhi syarat, yaitu hartanya sudah mencapai nisab dan haul. Nah, jadi wajib hukumnya mengeluarkan zakat harta itu bagi orang-orang Islam yang memiliki harta yang sudah cukup dan waktunya sudah sampai. Nah, kemudian yang ketiga, syarat dan rukun zakat mal. Syarat dan rukun zakat mal adalah, yang pertama, syaratnya. Syaratnya pertama, orang yang memiliki harta tadi adalah beragama Islam. Jadi walaupun dia kaya, memiliki harta yang banyak, usahanya di mana-mana,
tetapi dia beragama selain daripada Islam, maka bagi mereka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Kemudian yang kedua, balik. Arti balik tadi usianya sudah cukup. Nah, jadi kalau misalnya dia memiliki harta tapi usianya belum balik, maka dia belum diberikan kewajiban oleh Allah untuk mengelola atau mengeluarkan sebagian daripada harta kekayaannya. Nanti kalau dia sudah usianya cukup, maka dia akan mengeluarkan zakatnya. Kemudian yang ketiga, orangnya berakal sehat atau sudah berakal, sudah mampu berpikir membedakan baik dan buruk. Kemudian yang keempat, merdeka. Arti merdeka, orangnya tidak dalam kesusahan atau dalam kekuasaan orang lain, atau orangnya tidak dalam kekuatan atau kekuatan yang dikelola atau dimiliki atau oleh orang lain atau dikuasai oleh orang lain. Kemudian yang kelima, harta milik sendiri. Jadi hartanya adalah milik sendiri, bukan milik orang lain. Nah, walaupun banyak, kalau harta itu adalah milik orang lain, dia tidak mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan. Atau harta yang dimilikinya sementara itu adalah harta daripada pinjaman atau hutangan dari orang lain, yang mana dia mengelola untuk perniagaan. Tapi kalau untuk perniagaan, biasanya ya yang diambil atau yang dikeluarkan zakatnya itu adalah hasil daripada perniagaan tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang keenam adalah sudah sampai nisab dan haul. Nah, nisab artinya cukup harta yang dikeluarkan itu. Nah, berapa cukupnya? Di sini ada ketentuannya. Untuk zakat harta atau zakat mal itu adalah dihitung dari berapa jumlah emas. Batas minimal menurut Nabi kita Muhammad SAW itu untuk zakat harta itu adalah 93,6 gram emas. Jadi kalau dia memiliki harta senilai emas 93,6 gram itu, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Bagaimana caranya? Itu dilihat daripada harga emas yang sedang dijual di pasaran. Maka ya kalau diperkirakan misalnya emas harganya 500.000 per gram, berarti kalau 93,6 atau dibulatkan 94 gram emas itu uangnya sekitar 50 juta, itu sudah masuk nisab daripada zakat. Nah, sedangkan haul, arti haul di sini adalah sampai. Artinya harta yang dimiliki tadi sudah usianya 1 tahun kita simpan, maka wajib baginya untuk mengeluarkan. Namun di dalam mengeluarkan ini bisa saja kita mengambil di akhir atau di awal. Maksudnya ketika kita mendapatkan harta tersebut langsung kita keluarkan 2,5% zakatnya, kemudian kita simpan, atau kita simpan dulu harta tadi sampai bulan daripada kita menyimpan, maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakatnya, yaitu sebanyak 2,5% dari harta yang dimiliki. Kemudian yang B, rukunnya. Apa rukunnya? Yang pertama, muzaki. Apa itu muzaki? Muzaki itu adalah orang yang mengeluarkan zakat atau yang memberi zakat, namanya muzaki, yaitu orang-orang kaya. Yang kedua, mustahiq zakat atau disebut juga dengan penerima zakat. Nah, penerima zakat ini itu menurut Al-Quran surah At-Taubah ayat 60 itu jumlahnya ada 8 golongan. Stop.
Nah, diantaranya adalah fakir, miskin, kemudian mu'alaf, kemudian amil, gharim, kemudian ibnu sabil, sabilillah, dan hamba sahaya. Itu adalah golongan orang yang menerima zakat. Kemudian yang ketiga rukunnya adalah harta yang dizakatkan, milik sendiri. Jadi hartanya milik sendiri, bukan milik orang lain. Nah, hartanya tadi sudah dijelaskan di atas bahwa sudah cukup nisabnya dan haulnya. Baik itu zakat harta berupa emas, perak, kemudian uang, sedangkan untuk perniagaan ya sama, sedangkan untuk pertanian dan perkebunan itu adalah setiap kali panen kalau sudah mencapai daripada 5 wasak, maka wajib bagi yang pertanian, perkebunan yang berupa buah-buahan yang wajib dizakatkan, dia wajib mengeluarkannya. Kemudian yang keempat, waktu mengeluarkan zakat. Artinya waktu di sini adalah haul. Nah, bisa ya sudah sampai haulnya dikeluarkan, bisa juga kita di awalnya. Contoh misal kita menjual tanah seharga misalnya 1 miliar. Nah, ketika kita menjual tanah 1 miliar tadi, bisa kita ambil langsung setelah dibayar orang tadi 2,5%, yaitu sebanyak 25 juta. Kemudian kita keluarkan zakatnya, kemudian uangnya kita simpan. Nah, sampai tahun kita menyimpan tadi atau batas waktu kita menyimpan tadi, maka tidak wajib lagi bagi kita untuk mengeluarkan zakatnya. Tetapi misalnya kalau kita setelah menjual tanah tadi uangnya kita simpan langsung ke bank, misalnya kita menyimpan itu tanggal 1 Januari tahun 2020, maka sampai Januari 2021 berarti sudah jatuh tempo atau haul, maka wajib bagi pemilik ya uang yang 1 miliar tadi, yang harga tanah tadi, wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%, yaitu kurang lebih sekitar 25 juta. Nah, diniatkan dikeluarkan, kemudian dibagikan kepada ya 8 golongan asnaf tadi. Siswa sekalian yang berbahagia, kemudian yang terakhir, zakat yang dikeluarkan sudah sesuai ketentuan agama. Artinya zakat yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan agama adalah bendanya ya atau hartanya yang dimiliki ya sesuai apa yang disampaikan di atas tadi, yang berupa ya emas, perak, uang yang artinya adalah uang yang berlaku di negara tinggalnya. Kemudian ya buah-buahan ya seperti buah korma, termasuk itu gandum, termasuk yang wajib dizakati. Nah, kemudian pertanian ya seperti padi, gandum. Nah, sedangkan perniagaan adalah itu semua barang atau jualan atau istilahnya tadi benda-benda yang dijual ya dihitung, itu yang wajib dikeluarkan zakatnya. Namun bagi petani-petani yang seperti kebun-kebun yang tidak termasuk seperti kurma, seperti kelapa, seperti jagung, seperti kedelai dan lain sebagainya, itu bisa saja ya kita keluarkan zakatnya kalau kita jual hasilnya itu mencapai daripada 93,6 gram emas tadi. Nah, maka wajib dia keluarkan zakatnya, itu zakat yang namanya zakat harta berupa uang. Namun bisa juga ya hartanya disimpan dulu ya, kemudian sampai 1 tahun berikutnya maka dia mengeluarkan zakatnya.
Siswa sekalian yang berbahagia, nah itulah merupakan ya rukun daripada zakat mal. Demikian, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Kalau kita nanti menjadi orang kaya, kita harus mengeluarkan zakat ini. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menjelaskan yang berbunyi wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan dirikanlah salat dan keluarkanlah zakat. Sebagian ulama menafsirkan ayat ini adalah bagi mereka yang memiliki harta yang sudah mencukupi jumlah nisab dan haulnya, kemudian dia tidak mengeluarkan daripada zakatnya 2,5% tadi, maka apabila dia salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, ya, bagi mereka yang punya harta banyak, dia mengeluarkan zakatnya daripada 2,5% hartanya tadi, tapi dia tidak salat, maka juga zakatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat ini wa aqimus shalah wa atuz zakah ini saling berkaitan, ya, saling mendukung satu sama lain. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.